Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala dengan NIM 2209015000026. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS pada aplikasi Zahir, yaitu mengisi data perusahaan hingga transaksi-transaksinya. Langsung saja, jika ingin membuat data perusahaan yang baru, setelah masuk pada aplikasi Zahir, kemudian pilih membuat data baru. Nah, pada tampilan ini akan diberikan informasi terkait data-data apa saja yang perlu diisi. Yang pertama yaitu data nama perusahaan, yang dimana untuk tugas ini kami disarankan untuk menggunakan nama kami sendiri, sehingga saya mengisi PT Nirmala. Nah, untuk alamat perusahaan hingga websitenya itu dapat diambil berdasarkan informasi yang diberikan. Setelah pengisian informasi perusahaan, kemudian pilih lanjutkan. Nah, pada tampilan ini kita akan diarahkan untuk menentukan periode apa yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan periode Januari hingga Desember 2025. Setelah itu, kita disarankan untuk mengganti nama file serta menentukan di mana lokasi file tersebut akan disimpan. Nah, seperti di video, saya telah mengganti nama file serta lokasi di mana akan file tersebut saya simpan. Nah, pada tampilan terakhir ini, kita diberikan konfirmasi akhir, di mana kita bisa mengecek kembali data-data yang sebelumnya telah kita isi. Nah, setelah datanya benar, kemudian kita pilih proses. Setelah itu, kita diarahkan untuk memilih jenis usaha. Nah, pada perusahaan PT Nirmala ini merupakan perusahaan penjualan barang-barang elektronik, sehingga di sini saya memilih perdagangan umum. Langkah pertama yang perlu dilakukan setelah pengisian data awal perusahaan, yaitu menyesuaikan dan menambahkan nama akun yang diperlukan selama pengisian data-data pada aplikasi Zahir ini. Dilakukan dengan cara pilih menu data rekening. Nah, kemudian di tampilan ini pada pojok kiri bawah terdapat ikon atau fitur untuk menambahkan, mengedit, menghapus, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana untuk mengedit akun. Pertama-tama kita pilih akun yang akan diedit, kemudian pilih ikon untuk mengedit akun. Nah, di sini karena di sini pada akun yang tertera di Zahir ini yaitu piutang usaha, sedangkan perusahaan yang saya akan input ini merupakan perusahaan dagang, jadi saya akan mengganti nama akun piutang usaha menjadi piutang dagang. Setelah mengganti nama akun, selanjutnya pilih rekam. Di sini saya menggunakan cara yang sama untuk mengganti akun-akun yang lain. Namun di sini saya percepat untuk memaksimalkan waktu. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana untuk menambahkan akun yang tidak ada pada aplikasi Zahir. Nah, di sini kita pilih ikon untuk add data. Selanjutnya kita pilih klasifikasi akun yang akan digunakan. Nah, karena di sini saya akan menambahkan akun modal ditahan, maka saya pilih klasifikasi modal. Kemudian langsung saja saya ketik nama akun yang saya tambahkan. Setelah itu pilih rekam. Nah, setelah memastikan semua akun telah lengkap dan sesuai, kemudian kita pilih tutup. Selanjutnya, saya akan mengisi saldo awal perusahaan. Pertama, pilih setting, kemudian saldo awal perusahaan. Nah, setelah itu kita dapat mengisi saldo awal yang dibutuhkan. Nah, di sini telah ditampilkan sebuah tabel di mana sudah tersedia nama akun serta kolom untuk mengisi saldo awalnya. Nah, di sini saya mengambil contoh di mana saya mengisi kas.
senilai 3.500.000. Nah, begitupun untuk akun-akun lainnya digunakan cara yang sama, seperti untuk bank, piutang dagang, dan lain sebagainya. Namun untuk akun akumulasi itu, seperti akumulasi penyusutan kendaraan, digunakan minus pada nilai saldo awalnya, misalnya minus 12.500.000. Nah, di sini bisa dilihat setelah saya mengisi saldo awal pada akun-akun yang diperlukan, maka nilai yang akan diakumulasi pada akun sementara itu sebesar Rp0. Nah, ini membuktikan bahwa nilai yang telah saya masukkan itu sudah balance, sehingga kita bisa langsung pilih rekam. Selanjutnya, saya akan beralih ke tahap berikutnya, yaitu mengisi nama customer. Pilih data nama alamat, kemudian di sini kita bisa langsung memilih icon untuk menambah data. Karena di sini data yang diberikan cuma nama perusahaannya saja, sehingga pada ID saya memilih customer 1. Selanjutnya mengisi nama perusahaan yaitu PTS. Kemudian setelah itu saya pilih rekam. Nah, digunakan cara yang sama untuk mengisi nama customer selanjutnya. Setelah itu bisa langsung diisi saldo awal piutang usahanya dengan cara pilih setting, kemudian saldo piutang, dan kita bisa langsung mengisi saldonya. Di sini telah ditampilkan apa saja yang perlu diisi. Nah, untuk nama pelanggan karena sebelumnya telah kita masukkan, jadi tinggal kita pilih saja. Saya memilih PTS, kemudian sesuaikan pula kapan tanggal transaksi piutang itu dilakukan. Berikan nomor invoice-nya yaitu invoice 1, kemudian cantumkan nilai piutang usahanya yaitu 1.750.000. Setelah itu rekam data yang telah diisi. Nah, untuk mengisi saldo piutang usaha pada customer lain itu digunakan cara yang sama. Sebelum mengisi data produk, saya akan menambahkan satuan dasar yang digunakan. Pilih data-data, kemudian satuan pengukuran. Di sini saya akan menambahkan satuan unit, jadi kita bisa langsung tambahkan saja datanya. Kemudian setelah itu kita pilih rekam. Beralih ke tahap selanjutnya, yaitu mengisi data produk. Pertama, pilih menu persediaan, kemudian data produk. Nah, bisa langsung tambahkan datanya saja. Kemudian di sini terdapat kode barang yang saya akan isi yaitu B01. Kemudian untuk deskripsinya itu kulkas. Setelah itu kita pilih satuan dasarnya yaitu satuan unit. Karena informasi yang diberikan hanya itu, kemudian pilih rekam. Digunakan cara yang sama untuk mengisi 4 data produk lainnya. Setelah pengisian data produk, kemudian akan diisi saldo persediaannya. Kemudian pilih kembali setting, saldo awal persediaan. Nah, bisa langsung diisi saja data-data yang dibutuhkan, seperti kode barang, tinggal kita pilih saja karena sebelumnya telah diisi. Nah, untuk stok awal itu sebanyak 3, dengan harga pokok satuannya sebesar 1.750.000. Setelah semuanya diisi, kemudian pilih rekam. Nah, digunakan cara yang sama untuk mengisi saldo awal persediaan untuk 4 barang lainnya. Selanjutnya yaitu mengisi data nama vendor. Kita pilih menu data-data, selanjutnya data nama alamat. Kemudian kita bisa langsung add data saja. Terlebih dahulu kita perlu memilih tipe vendor. Setelah itu saya memilih ID vendor 1 dan nama perusahaannya yaitu PT Intel Jaya. Karena informasi yang diberikan hanya itu, selanjutnya pilih rekam. Nah, untuk mengisi data nama vendor lainnya digunakan cara yang sama. Setelah itu mengisi data saldo awal utang. Pilih setting, saldo awal, kemudian saldo awal utang.
Langsung diisi saja datanya. Untuk nama pemasok, kita pilih Jaya Intel. Setelah itu kita sesuaikan tanggalnya dan nomor invoice yang dipilih yaitu invoice 1 dengan nilai hutangnya sebesar Rp5.725.000. Setelah semua data diisi, pilih rekam dan gunakan cara yang sama untuk mengisi saldo awal utang usaha yang lain. Nah, sekarang saya sudah berada di tahap terakhir, yaitu mengisi data-data transaksi yang dilakukan oleh PT Nirmala. Transaksi pertama yaitu dibayar biaya cetak poster, sehingga kita pilih menu kas dan bank, selanjutnya kas keluar. Setelah menekan baru, kemudian sesuaikan akun kasnya. Setelah itu pilih nama penerimanya, yaitu CV Trimega. Sesuaikan tanggalnya, kemudian pada memo ini saya menambahkan nama panggilan saya, yaitu Lala, karena di informasi tugasnya itu kita diharuskan untuk menambahkan nama kita. Untuk kode akun dan nama akunnya di sini pilih biaya cetak poster dengan nilai sebesar Rp250.000. Kemudian pilih rekam. Pada transaksi kedua ini diterima pembayaran piutang, sehingga pilih menu penjualan, selanjutnya pembayaran piutang usaha. Setelah memilih baru, kemudian sesuaikan akun kasnya, dan setelah itu pilih dari mana piutang ini diterima, yaitu dari PTS. Setelah itu sesuaikan tanggalnya, dan untuk memonya saya kembali menambahkan nama panggilan saya, yaitu Lala. Setelah itu untuk menambahkan alokasi dana, pilih nomor invoice, diklik saja, kemudian di sini secara otomatis datanya telah disediakan. Nah, dapat dilihat bahwa piutang yang diterima sebesar Rp1.750.000. Selanjutnya pilih rekam. Nah, pada transaksi ketiga ini dilakukan penjualan secara kredit, sehingga kita masih di menu penjualan, selanjutnya pilih invoice penjualan. Setelah memilih baru, langsung saja isi nama pelanggannya, yaitu PT Indah. Di sini tinggal dipilih saja, selanjutnya sesuaikan tanggalnya, dan untuk di keterangannya ini saya kembali menambahkan nama pendek saya, yaitu Lala. Untuk nomor barangnya kita klik saja, sehingga secara otomatis nama barang tersebut akan muncul. Di sini saya memilih item kulkas dengan jumlah 2 unit. Selanjutnya untuk harga jualnya itu sebesar Rp2 juta. Nah, di sini juga termasuk pajak, sehingga kita pilih pajaknya. Lakukan cara yang sama untuk menginput data penjualan barang yang lainnya, kemudian pilih rekam. Untuk transaksi keempat ini dilakukan pembayaran biaya listrik. Namun mohon maaf, ternyata saat saya menginput ini tidak terekam. Jadi caranya itu tinggal kita pilih kas dan bank saja. Selanjutnya pilih kas keluar. Selanjutnya isi data-data sesuai informasi yang diberikan. Pada transaksi keempat ini dilakukan pembayaran utang, sehingga kita pilih pembelian, kemudian pembayaran utang. Langsung saja disesuaikan akun kasnya, kemudian pilih penerimanya, yaitu PT Maju Mundur. Setelah itu sesuaikan tanggalnya, dan untuk memonya saya kembali menambahkan nama panggilan saya. Setelahnya pilih nomor invoice. Nah, di sini datanya telah otomatis ada sebesar Rp4.500.000. Namun di sini kita menambahkan diskon sebesar Rp250 karena kita melakukan pembayaran dengan tepat waktu. Setelah itu pilih rekam. Nah, pada transaksi ke-6 ini dilakukan dengan cara yang sama dengan pengisian data penjualan pada transaksi ketiga. Namun pada pojok kanan atasnya kita pilih ikon tunai untuk kita centang karena pembayaran pada transaksi ke-6 ini dilakukan secara tunai. Pada transaksi ke-7 ini dilakukan dengan cara yang sama dengan transaksi ke-5 juga, yaitu pembayaran utang. Namun di sini karena pembayaran utangnya tidak mendapatkan diskon sehingga nilainya tetap, yaitu sebesar Rp5.725.000 kepada PT Intel Jaya. Nah, pada transaksi terakhir ini mengalokasikan biaya kegagalan atau kerusakan material, sehingga kita pilih menu persediaan, kemudian pemakaian atau penyesuaian barang. Setelah menambahkan inisial pada keterangannya, selanjutnya kita pilih kode barang atau nama barangnya, yaitu TV
30 inci, kemudian pada jumlahnya itu dikurang 1 atau minus 1, karena ini terjadi kekurangan. Pada akunnya sendiri, dipilih akun kerusakan dan kegagalan material. Selanjutnya, setelah dipastikan semuanya benar, tidak lupa disesuaikan pula tanggalnya. Nah, sekian video presentasi pengerjaan tugas ujian tengah semester saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.